Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan ajang Pesta Olahraga Internasional se-Asia ASEAN Games ke-18 tahun 2018 dengan sebaik-baiknya, agar event ini memberi dampak pada perekonomian bangsa, khususnya sektor pariwisata. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR Dadang Rusdiana mengatakan, persiapan segi pembinaan untuk para atlet, penyiapan cabang-cabang olahraga unggulan, berikut venus-venusnya tentu menjadi tanggung jawab dari panitia penyelenggara Asian Games tahun 2018. Dadang meminta panitia penyelenggara dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja keras untuk mempersiapkan ajang pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut. Dadang mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta instansi terkait. Ia berharap Asian Games tahun 2018 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses, serta tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas. Artinya kita berharap bahwa di sisa yang 25% ini akan selesai, tidak bermasalah, dan kemudian tentu bahwa Wisma Atlet, venues dan lain sebagainya harus benar-benar tertuntaskan. Jadi pada saat waktunya, tidak kemudian kita masih rapi sana-sini, yang kemudian itu kan tentu akan membuat citra kita tidak baik. Saya kira yang selama ini dilakukan, KOI, KONI, Inasgok, Kemenpora, saya kira sudah cukup baik. Kita terus akan monitor Komisi 10 agar benar-benar dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Kemudian juga ini menyangkut tentu nama baik Indonesia di mata masyarakat Asia, kan begitu. Dadang menambahkan, jika Indonesia sukses menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018 nanti, hal itu akan berdampak positif pada sektor lainnya seperti pada sektor kepariwisataan. Dengan demikian, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan mengalami peningkatan. Saya kira ini kan harus kita jaga dengan baik. Kebesaran Indonesia, nama baik Indonesia, kemudian dan tentu ini akan berdampak pada sektor-sektor lain, misalkan kepariwisataan ya. Ketika ini sukses, bukan hanya penyelenggaraan olahraga yang tentu akan kena dampak langsung. Indonesia mungkin di masa-masa yang akan datang akan dipercaya menjadi tuan rumah dalam pesta-pesta olahraga besar lainnya. Oki Zulindra dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. DPR mendukung penguatan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar KPPU dapat melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ditemui usai rapat dengar pendapat Badan Legislasi dengan pengusul, yakni Komisi 6 DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan, revisi undang-undang ini merupakan salah satu upaya memperkuat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam melaksanakan tugasnya. Firman meminta masyarakat khususnya para pengusaha agar tidak terlalu mengkhawatirkan terkait kewenangan KPPU yang dapat melakukan penindakan, penggeledahan, dan penyitaan. Karena kewenangan KPPU tersebut masih dimiliki oleh kepolisian atau penegak hukum lainnya sesuai Undang-Undang KUHP. Dalam revisi undang-undang ini kita kembalikan kepada porsi-porsi di mana kewenangan-kewenangan bagi instansi-instansi terkait. Pertama, yang terkait dengan masa penggeledahan, penyidikan, kemudian penyitaan, itu kembalikan kepada KUHP dan KUHP. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asman Natawijaya mengatakan, Komisi 6 DPR mengapresiasi Badan Legislasi DPR RI yang telah melakukan harmonisasi terkait revisi rancangan undang-undang ini. Menurutnya, KPPU akan lebih berkekuatan hukum dan dapat lebih diakui. KPPU kita dorong sebagai lembaga negara, kemudian karyawannya tunduk sesuai dengan aparatur sipil negara ASN, ikut aturan, sehingga menjadi lebih kuat kelembagaan daripada. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Terkait polemik mengenai pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Komisi 4 DPR RI berpendapat pabrik semen tersebut dapat tetap berjalan karena pabrik semen tidak berada pada lahan pertanian, melainkan masuk di dalam area hutan jati.
Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Rembang, Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini untuk melihat dari dekat proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang yang sempat menjadi polemik di masyarakat. Pembangunan pabrik semen tersebut sudah menjadi isu nasional karena ada beberapa pihak yang menolak pembangunan pabrik semen tersebut. Ditemui usai melakukan peninjauan ke pabrik PT Semen Indonesia Rembang, Ketua Komisi 4 DPR, Edi Prabowo mengatakan, mayoritas warga Rembang mendukung pabrik semen Indonesia tetap berjalan karena pabrik semen tidak dibangun di lahan pertanian, melainkan masuk dalam area hutan jati. Edi Prabowo menambahkan pabrik semen Indonesia berada pada zona Rembang, bukan di Desa Kendeng seperti yang selama ini diberitakan. Seluruh masyarakat Bupati sendiri mengakui, semua masyarakat mengakui, 95% mendukung, lebih dari 95%. Ya, ini kan satu catatan tambahan yang kami akan jadikan keputusan. Yang jelas semangatnya adalah bagaimana ini terus berjalan, tapi juga tidak melanggar aturan-aturan teknis. Tadi kan pertanyaannya kan tinggal satu, pembuktian di bawah air ini akan terdampak atau tidak, kan itu. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Khairon juga mendukung pabrik semen Indonesia di Rembang dilanjutkan, karena menurutnya tidak ada hal yang perlu ditakutkan akan kerusakan lingkungan. Herman mengingatkan jangan sampai kajian lingkungan hidup serta hasilnya dilaksanakan secara terpisah, supaya dapat dibuktikan apakah pembangunan pabrik semen ini merusak lingkungan atau tidak. Dikaji dulu, dibuktikan kebenaran terhadap lingkungan hidupnya, dibuktikan terhadap area di sekitarnya apakah masa depan lingkungan hidup ini bisa terjamin keberlangsungannya, itu yang kemudian akan dibuktikan oleh pemerintah. Bupati Rembang Abdul Hafiz mengatakan, mayoritas masyarakat Rembang mendukung pabrik semen Indonesia untuk terus dilanjutkan. Jadi, tidak ada alasan pemerintah daerah untuk menolak pabrik semen Rembang ini, karena menurut Abdul, keberadaan pabrik semen sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar pabrik. Kalau yang menolak ini banyak, ini saya akan susah. Nah, ini kebetulan yang pro ini lebih dari 90%, sehingga meskipun saya tidak menafikan yang tidak mendukung, tetapi semua ini konteksnya adalah untuk kepentingan Rembang, bukan untuk kepentingan pro maupun kontra, adalah untuk kepentingan Rembang. Itu konsep dasarnya. Dari Rembang, Jawa Tengah, Andri TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.